Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Allah Bapa di sorga, terima kasih buat hari yang baru. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami akan bersama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kami, membuat kami kuat, kokoh, teguh, bahkan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan atas kami semua, menguduskan, menyucikan, melayakkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Jemaat sekalian, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah dengan tema takutlah akan Tuhan. Mari kita membaca di dalam Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Firman Allah berkata, orang yang takut akan Tuhan disebut sebagai orang yang berbahagia. Bapak Ibu, dalam Kisah Rasul 10 ayat 34 dan 35, mari baca bersama kedua ayat ini. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menyukai orang-orang yang hidup takut akan Dia. Siapapun, suku bangsa manapun yang takut akan Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan. Hari ini jadilah orang yang takut akan Tuhan. Sebab ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan berkata kita diperkenankan oleh Tuhan. Dan kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kebanyakan orang berkata bahwa takut akan Tuhan adalah taat untuk melakukan perintah Tuhan, karena rasa takut ini berkaitan dengan penghukuman Allah. Saudara sekalian, seharusnya rasa takut akan Tuhan bukan karena kita takut kepada hukuman yang seolah-olah itu merupakan ancaman dari Tuhan bagi kita. Saya berkata itu tidak dipersalahkan juga. Oleh karena ada baiknya kita mengingat ganjaran akan pemberontakan, yaitu hukuman kekal di neraka. Tetapi Bapak Ibu, seharusnya kita takut akan Allah karena hati kita mengasihi Dia, karena kita mencintai Yesus. Kekristenan bukanlah sekedar jumlah aturan-aturan, larangan-larangan, perintah atau hukum, bukan sekedar kumpulan itu, melainkan kekristenan merupakan hubungan antara Bapa dan Anak, antara umat yang ditebus dengan Sang Penebus Juru Selamat, yaitu Yesus. Ada beberapa kata takut. Yang pertama yaitu dalam bahasa Ibrani yaitu pakat, dan yir'ah dalam bahasa Yunaninya yaitu phobos. Dari situ kita tahu kata fobia, ketakutan terhadap sesuatu. Saudara sekalian, pakat memiliki makna takut tetapi yang berkonotasi negatif. Takut karena trauma terhadap satu peristiwa, terhadap seseorang, menimbulkan rasa benci, dendam, dan sebagainya. Itu pengertian yang negatif dari kata takut. Kata yang kedua yaitu yir'ah adalah takut dengan makna yang positif, patuh kepada Allah. Dan kepatuhan kepada Allah ini yang merupakan bentuk rasa takut akan Allah, ini berawal dari pengenalan orang percaya akan Allah yang disembahnya di dalam Yesus Kristus. Pemazmur berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika kita takut kepada Allah, pengenalan kita
kepada Allah yang hidup itu merupakan awal dari hormat kita kepada Allah. Satu sikap yang sadar menyadari bahwa Allah itu ada. Kita respect, kita hormat kepada Dia. Dan kita menghargai Allah, kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan adalah wujud ketakutan yang sehat, saudara sekalian. Artinya kita menghormati Tuhan, kita patuh, kita berpegang kepada perintahnya, kita mengenali Dia sebagai Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan hidup ini kita pakai untuk memuliakan Dia sepanjang umur kita. Takut akan Tuhan itu pasti membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan rasa takut ini timbul karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan adalah pilihan. Kita mau memilih untuk takut kepada Dia ataukah tidak. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa takut akan Tuhan itu adalah kehidupan spiritual yang sehat. Kita menghormati, kita patuh, kita taat, kita berpegang kepada perintah-perintahnya. Kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita memuliakan Dia, kita menyembah Dia, dan kita melayani Dia. Bapak Ibu yang diberkati, sekali lagi ingat, kita punya kehendak bebas untuk memilih kita mau hidup takut akan Tuhan ataukah tidak. Nah, kita akan melihat contoh dari orang-orang yang hidupnya takut akan Allah. Dan ketika mereka dapat berkenan di hadapan Allah, maka mereka melihat kemuliaan Allah. Di dalam Keluaran 1 ayat 17 saya bacakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Ayat 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga. Mungkin saudara berpikir, berumah tangga itu sesuatu yang wajar, normal, lumrah. Sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulit. Mengapa? Hanya karena mereka takut akan Allah, maka Tuhan membuat mereka berumah tangga. Bapak Ibu, bidan Sifra dan Pua, demikianlah nama kedua bidan ini. Sifra atau Safira. Jadi kalau ada orang bernama Safira, berasal dari ini. Artinya, nama ini artinya cantik. Dan Pua artinya seorang gadis kecil. Nah, dari catatan sejarah diperkirakan bahwa keduanya adalah budak di Mesir yang kemudian dibebaskan dari status budak, dan kemudian keduanya menjadi pekerja, menjadi bidan di bawah pengawasan dan kekuasaan Firaun. Nampaknya status ini dapat disambung sesuai catatan Alkitab yang baru kita baca tadi. Dikatakan bahwa Allah membuat keduanya menikah. Ketika saya melihat ini, saya mencoba menemukan benang merah kaitan antara latar belakang Sifra dan Pua dengan berkat Allah, di mana Allah membuat mereka berumah tangga. Latar belakang budak ini menjadi penghalang untuk keduanya mendapat simpati orang lain, penghargaan, rasa hormat dari orang lain, terutama dari pasangan jenis kelamin yang berbeda, sehingga membuat mereka kesulitan mendapat jodoh pada waktu itu. Namun karena keduanya memilih untuk takut akan Tuhan, maka Tuhan sayang kepada mereka berdua. Di dalam Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Pada waktu itu Firaun berkata, kalau anak laki-laki dilahirkan, maka kedua bidan ini harus membunuh anak laki-laki itu. Tapi kalau anak perempuan yang lahir, biarkan hidup, tidak usah dibunuh. Tapi Sifra dan Pua takut kepada Allah Yahweh, Jehovah, Allah Israel yang hidup, sehingga mereka tidak melakukan hal itu. Bayi laki-laki yang lahir, mereka biarkan hidup. Dan apa yang terjadi?
Tuhan sayang kepada mereka, sehingga Tuhan memberkati mereka dan membuat keduanya berumah tangga. Ini yang menjadi idaman dari setiap orang, khususnya gadis-gadis yang ada pada zaman itu. Mazmur 128 ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bahkan Mazmur 145 ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan tahu kerinduan Sifra dan Pua untuk memiliki rumah tangga, dan Tuhan memberkati mereka. Dimulai dari apa? Dari orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, taat kepada perintahnya, dan membawa hidup mereka menjadi alat untuk memuliakan Tuhan, menjadi pelaku firman. Yang kedua, kita baca dalam Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki tidak di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub seorang yang terkaya di sebelah timur. Tetapi Alkitab memberi referensi kehidupan Ayub. Dia takut akan Allah. Mazmur 34 ayat 9 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Ayub memutuskan untuk hidup dalam lingkaran kesucian. Ada banyak orang ketika mereka tidak punya uang, mereka berdosa. Mereka berbuat kejahatan untuk mendapatkan hidup mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Tapi ada orang juga yang dalam keadaan kaya, berlimpah harta, mereka berdosa. Karena mereka terseret dengan kekayaan mereka, mereka bisa membeli dosa semahal apapun. Tetapi Ayub, seorang yang diberkati oleh Tuhan, karena Alkitab berkata, Ayub takut akan Allah. Orang yang hidup kudus artinya menjauhi larangan Tuhan dan mengejar perintah-perintah Allah. Maka Tuhan berkata, tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur 111 ayat 5, diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Amin. Hiduplah dengan takut akan Allah, maka Allah akan memberkati, menjamin, menolong kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita baca dalam Kejadian 42 ayat 18. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Ini kalimat Yusuf ketika dia ada di istana di Mesir, ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Kalimat yang saya garis bawahi, aku takut akan Allah. Ini ID dari Yusuf, ini identitas Yusuf. Dia menjadi seorang yang hidup yang takut akan Allah. Bapak Ibu, kalau dalam Kejadian 43 pasal sebelumnya ayat 43 dikatakan bahwa Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam kereta yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu, Yusuf seorang yang takut akan Tuhan, dan Tuhan angkat promosi, Tuhan berkati dia. Mazmur 34 ayat 7 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, Tuhan luputkan Yusuf dari pengalaman-pengalaman pahit, dari rumah ayahnya ketika dia diancam oleh saudara-saudaranya, dibenci, dilempar ke dalam sumur yang kering, bahkan kemudian dijual menjadi budak. Dia ada di rumah Potifar sebagai budak, tapi dia difitnah, dia dijebloskan ke dalam penjara. 13 tahun masa yang pahit bagi Yusuf. Tetapi firman Allah berkata, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling mereka dan meluputkan mereka. Bapak Ibu, Mazmur 31 ayat 20 berkata,
Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Ada kebaikan yang berlimpah di tengah masa pandemi sekalipun. Kalau kita takut akan Allah, maka Tuhan menyimpan berkat-Nya yang khusus bagi setiap kita yang takut dan mengasihi Dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sekalian, hari ini mari melangkahlah sebagai orang yang takut akan Allah. Maka saudara akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan memagari saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan mengangkat saudara. Tuhan sudah menyimpan berkat-berkat yang khusus bagi kita, asalkan kita takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah adalah orang yang menjauhi kejahatan, menjauhi larangan Allah, dan melakukan perintah-perintah Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang hormat kepada Dia, yang tahu beribadah dengan setia, bahkan memakai hidup mereka untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan, saudara-saudaraku yang takut akan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba sudah selesai menyampaikan sabda firman-Mu. Namun biarlah Roh-Mu yang hidup terus bekerja dan menggenapkan janji-Mu dalam kehidupan umat ketebusan-Mu. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat yang sakit, baik di rumah sakit, penyakit apapun, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sakit penyakit kami hancurkan, kami usir keluar, kami patahkan di dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan, profesi mata pencarian dari jemaat-Mu, diberkati berhasil. Tuhan angkat, Tuhan promosi, Tuhan taruh di tempat-tempat yang tinggi. Tuhan jadikan kepala bagi mereka yang takut akan Engkau, yang menghormati Engkau dengan sungguh-sungguh. Berkati keluarga rumah tangga mereka, harmonis satu di dalam Tuhan, menjadi keluarga yang menikmati kebaikan Tuhan. Berkati pendidikan perkuliahan jemaat-Mu, berhasil studi mereka ditolong oleh Tuhan. Tuhan cukupkan biaya pendidikan, Tuhan beri hikmat, kepintaran, kecerdasan, ketekunan dalam belajar, rajin belajar, meraih prestasi, menjadi orang-orang muda yang punya masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak berkati pekerjaan Tuhan, berkati gembala sidang yang ada, staf gembala, hamba-hamba Tuhan, diaken, kami seluruh pekerja-pekerja Allah. Biarlah kami dipercayakan untuk melayani Engkau. Kami tetap setia dengan urapan yang datang dari Allah, dengan kekuatan kesehatan yang datang dari Tuhan. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan sehingga Engkau disukakan di dalamnya. Nama Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati, banyak jiwa diselamatkan. Berkati Indonesia, bahkan provinsi dan kota di mana kami tinggal, bahkan lingkungan di mana rumah kami ada, diberkati, dipagari dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet, begitu juga TNI Polri. Berkati para medis yang sedang berjuang untuk membantu masyarakat Indonesia dari penularan COVID. Tuhan berkati pemerintah kami, semua yang tergabung terlibat di dalam pemerintahan negara ini, diberkati, mendapat kekuatan hikmat, bahkan takut akan Allah, sehingga apapun yang mereka kerjakan membuat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Ada banyak orang boleh diselamatkan. Hormat bagi nama Yesus. Berkati seluruh hamba-hamba Allah, seluruh sidang jemaat, orang Kristen dimanapun, satu utuh di dalam Tuhan. Gereja yang am dan kudus, yang diberkati dan setia sampai Yesus kembali pada kali yang kedua. Terima kasih. Kami akan kembali beraktivitas dengan penuh ucapan syukur, menerima berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.